Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningrum Indrianti, NIM 2018 102303111414. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi guna memenuhi tugas UTS AIK 3. Pada bahasan saya kali ini, saya akan membahas tentang 6 pokok pikiran Muhammadiyah. Pokok pikiran yang pertama yaitu hidup manusia harus mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Manusia adalah salah satunya makhluk yang diberi kedudukan tertinggi di dunia ini. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia di era seperti ini harus bisa menyesuaikan hidup dan kehidupannya yang sejalan dengan maksud dan tujuan. Allah menciptakan dengan cara mendasarkan seluruh hidupnya di atas dasar tauhid, dalam arti beragama, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. Nah, tegasnya dalam hidup beribadah ini sepenuhnya ialah hidup bertakarub kepada Allah yang digunakan untuk menunaikan amanahnya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi, dengan mematuhi segala ketentuan yang menjadi peraturannya. Pokok pikiran kedua, yaitu hidup manusia adalah bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia ini selalu bergerombol. Hal ini terjadi karena adanya dorongan seperti dorongan spiritual, dorongan intelektual, dorongan biologis, ataupun dorongan harga diri. Manusia di dunia ini harus bisa hidup secara mandiri maupun berpribadi. Sekalipun demikian, tidak akan dapat melepaskan diri dari hubungan sesama manusia lain. Bahkan dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia, maka bagaimanapun juga nilai tinggi pribadinya akan tetapi tidak akan mempunyai bila sifat kehidupannya semata-mata hanya berguna untuk dirinya sendiri. Pokok pikiran 3, yaitu hanya hukum Allah satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan pengatur tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia sejahtera yang hakiki dunia akhirat. Islam merupakan ajaran-ajaran yang sangat sempurna serta mutlak nilai kebenarannya. Nah, Islam ini merupakan petunjuk jiwa dan juga sebagai rahmat tauhid Allah sebagai manusia untuk dapat meraih kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Nah, seperti di era sekarang ini, kita sebagai manusia Islam harus paham betul, bukan hanya semata-mata mengajarkan bagaimana seseorang menghubungkan dirinya kepada Allah saja, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Akan tetapi, kita sebagai muslim harus bisa membawa ajaran yang sempurna menuntut hambanya mendapatkan kehidupan yang bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Pokok pikiran 4 yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan ikhlak kepada sesama manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada pokok pikiran ketiga, yaitu dengan adanya pandangan dan keyakinan hidup manusia bahwa hanya ajaran Islamlah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi dalam mengatur ketertiban manusia demi menuju dalam kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Nah, dari ini kita bisa menumbuhkan kesadaran untuk kita wajib berjuang menegakkan ajaran agama Islam. Apalagi kita sebagai generasi muda atau generasi Muslim Muhammadiyah wajib untuk menyebarkan agama Islam yang benar kepada masyarakat demi terciptanya dunia dan akhirat yang damai. Pokok pikiran yang kelima yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil apabila mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutamanya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan Nabi, terutamanya Nabi Muhammad SAW, ini merupakan kehidupan yang seluruhnya diperuntukkan dalam perjuangan menegakkan cita-cita yang agung, yaitu kejayaan agama Allah di seluruh permukaan bumi. Dalam kehidupan Rasulullah yang sangat mengagumkan ini merupakan gambaran hidup yang konkret dan juga real yang sesungguhnya yang merupakan wujud nyata dari ide yang terkandung di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Rasulullah adalah orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai alat penyampai wahyu.
Nah, tegasnya, seorang muslim seperti kita sudah seharusnya mengikuti jejak beliau karena didasari suatu keyakinan dari Al-Quran. Oleh sebab itu, pentingnya kita saat ini untuk mempelajari sejarah perjuangan para nabi, untuk mengetahui apa sih rahasia-rahasia untuk mencapai kemenangan yang gemilang. Nah, selain itu, ini juga merupakan syarat mutlak bagi seorang pejuang muslim dalam mencapai cita-cita menegakkan ajaran agama Islam. Pokok pikiran yang terakhir, yaitu pokok pikiran yang keenam, adalah perjuangan mewujudkan maksud dan tujuan di atas hanya akan dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan berorganisasi. Perjuangan menegakkan ajaran agama Islam dapat berhasil secara efektif dan juga efisien apabila diperjuangkan dengan mempergunakan suatu alat. Nah, suatu alat ini berupa organisasi. Sudah semestinya organisasi ini dapat dijadikan suatu alat untuk meraih satu tujuan yang sangat tinggi dan juga agung. Dengan demikian, kita memerlukan berbagai syarat yang juga berat yang harus kita capai, yang harus kita laksanakan guna mencapai cita-cita yang sebanding yang nilainya akan kita capai. Dengan pokok pikiran Muhammadiyah ini, ajaran Islam menekankan kepada umatnya agar selalu berusaha menegakkan ajaran agama Islam yang hendaknya dilakukan dengan cara berorganisasi. Berikut tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai pokok pikiran Muhammadiyah. Semoga dengan pemaparan materi saya tadi dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga untuk semua umat muslim yang berada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dengan sedikit pemaparan materi saya tadi, saya harap bisa menjadikan suatu pengingat bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan juga senantiasa diberikan rahmat dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.